Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,49%. Dengan total market cap mencapai di 1,68 triliun US dollars. Dan untuk hari ini DCWT gua satuin ya. Karena hari ini gua ada urusan lain, jadi DCWT ya seperti gue bilang tadi terpaksa gua satuin menjadi satu saja. Dimana kita akan hari ini membahas mengenai Bitcoin, Ethereum, dan altcoins lain. Kita lanjut ya. Untuk hari ini Bitcoin dominance mulai ada peningkatan sebesar 0,08% dan volume juga meningkat sebesar 6,85%. Kita bisa lihat di sini Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,53 dalam 24 jam terakhir, tetapi sepertinya masih struggling untuk menembus EMA50, jadi masih tetap di bawah EMA50 ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 0,4%. Lalu mungkin signifikan lagi adalah BNB, dia meningkat sebesar 2,21. Sisanya banyak terkoreksi. Nah mungkin ini dia penyebabnya kenapa pada hari ini Bitcoin dominance cenderung sedikit meningkat ya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X ya. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan crypto, finance ya, dan bisa bentuknya analisa, news, dan juga memes. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, kita geser ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini, tanggal 16 hari Selasa dari US, kita coba cek ada yang penting atau tidak. Dan ternyata masih belum ada ya. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok tanggal 17 Januari hari Rabu dari US akan keluar core retail sales dan juga retail sales. Lebih malamnya lagi udah ya. Ada 2 data penting dari US yang besok kita bisa tunggu ya. Sekarang kita akan masuk ke news yang datang dari US, di mana JP Morgan menyatakan bahwa dia melihat significant capital yang bisa datang dari existing crypto products. Contoh seperti apa? Dibilang di sini inflow untuk ETF ini bisa mencapai 36 miliar, bukan juta ya, 36 miliar US dollars dari other crypto products seperti Grayscale, Bitcoin Trust, dan lain-lain. Tetapi ini belum terjadi. Nah, jadi mungkin buat orang-orang yang nunggu nih, kapan bang? Kok belum masuk sih dana-dana besar gitu ya? Nah ini dia, mulai pelan-pelan masuk. Karena lagi-lagi smart money itu nggak bisa terlalu cepat masuk dana apa-apa ya. Karena mereka cukup ribet dengan technicalitiesnya gitu ya. Jadi ingat pokoknya kalau gue pribadi, ETF itu melihatnya ke jangka panjang. Jangka panjang menurut gue akan bullish dan membuat cryptocurrency market atau mungkin lebih spesifiknya BTC cenderung meningkat ya. Mungkin bisa mendapatkan bull market yang lebih panjang, mungkin bisa mendapatkan bull market yang lebih kerasa gitu ya. We'll see mana yang lebih tepat ya. Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai ini satu analisa di Twitter yang menurut gue cocok banget ya. Jadi di 2023 ini kita beli di 2023, hold di 2024, take profit di 2025, dan go away di 2026. Atau ya di 2026 kita bisa lebih fokus ke futures gitu ya. Kenapa gue setuju? Karena ini adalah teori 28 November basically ya. Nah kalau kita tahu dari 28 November 2022 sampai 28 November 2023 akhir gitu ya. Nah itu adalah masuk ke 1 tahun akumulasi, di mana secara historically speaking itu adalah tahun terbaik untuk kita melakukan akumulasi. Biasanya bottom itu ketemu di masa-masa ini. Nah preparation mungkin selain dari hold, lu bolehlah tetap akumulasi. Karena biasanya tahun preparation ini adalah tahun yang baik untuk kita melakukan akumulasi, tetapi kedua terbaik gitu ya. Terbaik tetap masih tahun akumulasi, makanya namanya tahun akumulasi ya. Nah, di 2025 atau lebih tepatnya 28 November 2024 sampai 28 November 2025 itu adalah waktu yang terbaik untuk kita siap-siap melakukan TP, karena kemungkinan besar disitulah waktu all time high ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau gue pribadi, game plan secara garis besarnya mirip-mirip seperti ini ya. Cuman mungkin perbedaannya kalau tahun ini ya 2024-nya gue nggak cuma hold, tapi gue tetap melakukan akumulasi ya. By the time ke tahun 2025, gue lebih nggak terlalu banyak melakukan akumulasi, tapi lebih fokus ke TP atau mungkin menggeserkan lah dari posisi BTC lebih banyak
digeser lagi ke alts gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya jelas ya, masih ketahan oleh MA50 walaupun dengan catatan dia berhasil reclaim 42.000 lebih 52 USD. Itu lumayan lah jujurnya kata gua ya. Lumayan, tetapi yang menjadi concern utama gua tuh lebih ke MA50. We'll see dalam beberapa hari ke depan apakah bisa reclaim atau tidak. Dan ini gue jadikan PR ya. Untuk bisa mendapatkan momentum bullish lagi, Bitcoin harus bisa reclaim MA50. Karena MA50 adalah salah satu support yang cukup major di daily ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin di daily. Selanjutnya kita akan geser ke weekly. Untuk weekly kita bisa lihat di sini PR di weekly ya jelas ya, yaitu adalah bull support band, masih kurang lebih di daerah yang mirip-mirip 37 ribuan sampai 35.600-an ya. Nah, kalau sampai ternyata tiba-tiba terjadi drop signifikan, sekali lagi harapan gue adalah dia bisa mantul di sini dan kita bisa akumulasi. Setelah itu ya rally lagi ke atas ya. Itu PR gue untuk Bitcoin di weekly, karena ya kita lihat di sini ya, weekly candle kemarin sangat mengejutkan ya. Kita bisa lihat di sini dari week tertingginya di angka 49.000 lah kalau kita bulatkan, tiba-tiba close-nya di angka berapa? 41.700. Itu drop yang sangat signifikan dengan week yang sangat tinggi. Ini menunjukkan para sellers mulai berkuasa lagi ya. Jadi possibility untuk lanjut membuat lower low ya, atau nggak usah lower low lah, potensi untuk dia bisa koreksi dengan cukup besar ya, itu ada gitu ya. Jadi hati-hati. Semoga aja nggak sampai tiba-tiba ke bull support band ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, sayangnya dia menembus dan daily close di atas dari 102,63 setelah retest berkali-kali ya. Nah, harapan kita selanjutnya adalah MA50, semoga ke reject di sini dan dia bisa tetap lanjut lagi daily close di bawah dari 102,63 ya. Itu PR untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi spotnya ya sama bisa dibilang ada reclaim sih ya. Ada reclaim, jadi buy limit kedua kembali aktif di angka 42.000 lebih 52 USD. Buy limit ketiga di angka 41.204. Sisanya masih kurang lebih sama, yaitu kurang lebih secara posisi spotnya. Untuk posisi futures kemarin sudah terjadi retest pertama ke angka MA50 ya, tepatnya ke angka berapa di sini? Ya, sekitar 42.700-an. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA50, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 42.000 lebih 52 USD ya.
ini udah bisa dipasang limit aja, nggak usah ditungguin ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 42.050 USD, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50 ya. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum ya kita bisa lihat di sini dia reclaim juga mirip-mirip seperti Bitcoin. Dia reclaim 2492 sebagai ya resisten, dia bersih reclaim ya. Jadi untuk posisi spot buy limit kedua kembali aktif ya, buy limit kedua di angka 2492 dan buy limit ketiga di MA20 di angka 2381 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2492, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2570. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2570, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2492. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Untuk Solana kita bisa lihat di sini kemarin seperti tidak banyak pergerakan. Jadi untuk posisi spot masih sama, buy limit kedua di angka 89,43 dan buy limit ketiga di angka 86,17. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 89,43 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 89,43, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Itu kurang lebih untuk di Solana. Selanjutnya kita geser ke BNB. Nah, BNB ternyata kemarin ngepam ya. Gua nggak lihat di sini ya. Oh iya nih. Oh di sini kok lebih kecil ya. BNB di sini ngepam sebesar 6,05% dan reclaim MA20. Jadi untuk BNB buy limit pertama kembali aktif ya. Buy limit pertama di 310,5, buy limit kedua di 296,2 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 273,6 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 324,7. Sementara untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 324,7, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Oke, next kita geser ke TRX. Ini lagi hot nih ya. Tetapi kita bisa di sini dia boom turun dengan cukup signifikan ya TRX. Jadi kalau kita lihat di sini buy limit pertama tembus di angka 0,10 ya atau di angka 0,108. Ya tinggal tersisa adalah buy limit kedua dan ketiga. Kedua di angka 0,106 dan yang ketiga di 0,105 ya. Buy limit tinggal tersisa di dua di sini. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama tapi jauh banget nih untuk posisi short. Jadi kita skip aja dulu. Mungkin yang lebih mendekati adalah posisi short di angka 0,108. Kita lihat besok pagi. Apabila daily close jam 7, besok masih tetap di bawah dari 0,108, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka. Nah, target TP kita adalah di MA20 untuk posisi shortnya. Sementara untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,108 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.